Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita mengawali majelis ilmu ini dengan bertahmid alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jemaah yang dimuliakan Allah taala, apa kabar Bapak Ibu? Sehat walafiat kita di bulan baik, bulan Rajab, bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan, bulan di mana amal soleh kita pahalanya dilipat gandakan, namun sebaliknya dosa juga dilipat gandakan. Jadi kita bulan ini bulan hati-hati. Selain itu bulan juga bulan bersemangat beramal soleh. Kita pada malam ini akan membahas seputar ketentuan atau hal-hal yang perlu diketahui oleh makmum. Walaupun banyak dalam kajian fikih itu yang dibahas ketentuan imam. Kan kalau kita ngaji fikih ini pembahasannya seputar imam. Siapa yang berhak jadi imam, apa syarat-syaratnya, ya umul qawma aqra'uhum li kitabillah, yang berhak mengimami suatu kaum, orang yang bagus bacaannya. Kemudian kalau sama-sama fa'inkana fil qira'ah sawa, kalau sama bagus bacaannya dua orang, maka dinilai siapa yang paling banyak hafal hadisnya. Kalau ternyata hadisnya juga sama, siapa wa aqdamuhum hijrah, siapa yang buat hijrah. Ternyata sama, wa aqdamuhum salaman, siapa yang buat masuk Islam. Itu kan ada ketentuan-ketentuan siapa yang berhak jadi imam. Kalau kita simpulkan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh ada 14. Dan yang nomor 14-nya sudah menikah. Tapi kadang-kadang yang nomor 14 itu diletak di pertama oleh sebagian orang kampung. Jadi asalkan dia anak muda belum nikah, unggul-unggul, tak boleh jadi imam. Padahal itu urutan paling belakangnya. Yang pertama itu bagus bacaannya, makhorjnya. Nah, meskipun kajian tentang siapa yang berhak jadi imam ini sudah sering dikaji, tapi yang jarang dikaji ketentuan makmum. Siapa makmum itu? Apa yang harus dilakukan makmum? Nah, inilah yang akan kita bahas pada malam ini. Di antara hal-hal yang perlu diperhatikan oleh makmum, kalau kita merujuk pada mulai dari sholat, itu niat pastinya. Tapi kalau kita cerita tentang niat, bagaimana niat makmum? Jadi ternyata seorang yang sholat sebagai makmum, dia harus meniatkan dirinya sebagai makmum. Tidak boleh dia hanya sekedar ngikut gerakan, tapi tak ada niat di hati aku menjadi makmum. Mesti ada. Nah, itu ketentuan makmum. Syaratul qudwah, syarat bermakmum. Apa syarat bermakmum? Mestinya seorang ayyanwiyal makmum, hendaklah seorang makmum berniat. Berniat apa? Al-iqtidah, berniat ngikut imam. Ngikut imam itu artinya makmum, berniat mengikuti imam. Makanya makmuman itu
Kapan? Ma'at takbir, bersamaan dengan takbir. Jadi niat di hati ini dalam takbir Allahu Akbar bersamaan dengan takbiratul ihram. Begitu juga sholat Jumat. Ini penjelasannya kan dikaitkan awal jamaah wal jumu'ah wa ghairiha ala sahih. Terus ada di ujungnya falau taraka hadhihi niyyah, kalau makmum sengaja meninggalkan niat, sengaja dia meninggalkan niat di hatinya itu mengikuti imam, dia cuma sekedar gerakan ya, tidak ada dia memasukkan ke dalam hati aku niat sholat maghrib menjadi makmum, tidak ada niat begitu. Walaupun dia ikut gerakan-gerakannya, apa kata Imam An-Nawawi? Batalat sholatuhu, batallah sholatnya. Kalau cuma ngikut-ngikut aja gerakan-gerakan, tak ada terpatri dalam hati yang menjadi makmum, batallah sholatnya. Ini penting nih. Jadi harus ada juga yang mengingatkan makmum. Karena banyak mengaji mengingatkan imam, tapi lupa mengingatkan makmum. Itu tentang niat. Nah, setelah berniat, lalu kalau yang ikut maksudnya niat Allahu Akbar, maka membaca iftitah itu sunnah. Tetapi membaca Al-Fatihah adalah kewajiban. Karena sebahagian dari makmum ada juga yang tak mau baca Al-Fatihah, diam saja dia. Kenapa tak baca Al-Fatihah? Dan diwakilkan ke imam. Ada orang yang memahami begitu. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i tak bisa Al-Fatihah itu diwakilkan ke imam. Al-Fatihah itu mesti benar-benar dibaca oleh makmum. Kenapa? Kata Nabi, la sholat, tidak sah sholatnya. Sholat siapa? Liman, bagi seseorang. Siapa dia? Mau makmum, mau imam, mau sholat sendiri. Makna liman, siapapun yang sholat sendiri, sholat jemaah, makmum atau imam, tidak sah sholatnya kalau dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Makanya wajib membaca surah Al-Fatihah. Cuma pertanyaan berikutnya, kapan membaca Al-Fatihah? Nah, membaca Al-Fatihah seorang makmum itu kalau melihat dari teks dalam kitab Mughni Al-Muhtaj itu setelah amin. Kan ada teksnya, wa yudlamu lil imam ay yasquta ba'da ta'minihi fil jahriyah qadra qira'atil makmum al-Fatihah. Sunnah bagi imam berhenti sejenak setelah membaca amin dalam sholat jahar. Karena dalam sholat sir tidak ada kita baca amin sama-sama. Dalam sholat maghrib isya. Untuk apa? Untuk makmum membacanya. Jadi diam sejenak seukuran makmum membaca Al-Fatihah, karena disitulah tempat makmum membaca Al-Fatihah. Jadi setelah amin itu, disitulah makmum memulai A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim dan seterusnya. Itu terkait tentang membaca Al-Fatihah bagi imam. Sekarang ada orang yang bukan hanya Al-Fatihah tak dibaca. Sebetulnya Al-Fatihah sudah jelas tidak sah salat. Tapi ada 5 yang tak boleh tidak. Jadi yang perlu diperhatikan seorang yang sholat, baik imam, makmum atau sendiri, 5 itu tak boleh diam, harus dilafazkan. Itulah yang kita kenal dengan rukun qauli. Kemarin pernah kita singgung ini, tapi ini untuk mempertegas. Nah, rukun qauli itu ada 5. Pertama, takbiratul ihram.
Itu tak boleh diam aja. Tak boleh orang sholat tak ada lafaznya. Itu harus diungkapkan Allahu Akbar. Tapi yang takbiratul ihram saja. Ada pun takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal takbir berpindah gerakan dari berdiri rukuk itu kan kita melafazkan takbir, maka itu tidak wajib. Sunnahnya. Tapi tetaplah kalau sunnah tetap juga kita amalkan. Cuma andailah tak dilafazkan sah salat. Tetapi untuk takbiratul ihram memang tidak ada alasan, harus dilafazkan Allahu Akbar. Yang kedua Al-Fatihahnya harus dilafazkan. Yang ketiga membaca bacaan tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Itu harus dilafazkan. Kalau tahiyat awal sunat ya. Bacaan tahiyat awal sunat hukumnya. Dan bacaan tahiyat akhir itu rukun, itu tak boleh tidak rasanya. Memang harus dilafazkan dan harus betul membaca. Karena banyak orang salah baca at-tahiyyatul benar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Nah begitu sampailah syahadat. Jadi yang disebut bacaan tahiyat akhir ini sampai syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah yang disebut bacaan tahiyat akhir. Maksudnya bacaan tahiyat ini. Nah setelah itu ada namanya sholawat. Nah sholawat pada tahiyat akhir. Jadi yang menjadi wajib dibaca itu bacaan tahiyat akhirnya sampai syahadat, kemudian sholawatnya sesudah itu terpisah sebetulnya. Cuma karena sekali dulu kita menganggapnya satu paket, tapi ini sesuatu yang berbeda. Yang namanya bacaan tahiyat itu ya sampai syahadat namanya tasyahud. Tasyahud akhir ya. Tasyahud itu sendiri dari kata syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Tasyahud. Nah, setelah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka yang wajib juga jangan sampai tinggal sholawat di tahiyat. Nah, itu yang keempat. Nah, satu lagi salam. Mengucapkan salam yang sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Itu wajib. Anda yang kiri dia tak ucapkan, enggak apa-apa. Maksudnya karena sunnah. Tetapi kalau mau sempurna sholat itu, yang sunnah-sunnah itu tetap juga kita baca. Karena sebagian orang dia memang tak dibaca. Namanya sholat silent. Maksudnya sholat diam atau ada lafaz sedikit pun. Karena walaupun sholatnya sir, kita tetap melafazkan yang terdengar oleh diri sendiri. Bagaimana supaya dengar diri sendiri? Kan sedikit untuk diri sendiri. Cuma ada orang terlalu kuat pula. Ini masalahnya. Jadi dibacanya pas rukuk, Allahu Akbar, subhanallahil azim, subhanallah, terganggu sebenarnya. Tapi kalau sekedar subhanallah, masih dimaklumi, dan itu yang disebut dengan hamzah. Memang bacaan yang mesti terdengar oleh telinga sendiri. Itu tentang rukun qauli. Jadi memang yang 5 itu memang harus dilafazkan. Kemudian hal-hal terkait tentang makmum, bagaimana kalau ini pemahaman tentang berbeda niat imam dengan makmum, boleh atau tidak? Makmum sholat zuhur, imam sholat ba'da zuhur, kan berbeda niat. Nah, kalau kita kaji
perbedaan atau berbeda niat imam dengan makmum ini ada ketentuannya. Contohnya dalam penjelasan Imam Nawawi, wa tasihhu qudwatul muaddi bil qadi. Sah hukumnya orang yang sholat adaan tepat waktu bermakmum kepada orang yang qadaan mengganti sholat. Contohnya ada orang sholat zuhur, dia setelah sholat zuhur dia sholat zuhur lagi. Kok sholat zuhur lagi, Pak? Ini sholat zuhur yang dulu 5 tahun yang lalu saya belum sholat. Pernah waktu itu entah sebab apa, sekarang saya ganti, mengganti sholat itu sebelum qadaan. Datang kawannya, aku mau jadi makmum. Sholat apa? Sholat zuhur tunai adaan, ya. Tapi aku qadaan. Enggak apa-apa. Kalau niat makmum ini qadaan, nah imamnya qadaan, makmumnya adaan, tidak merusak sholatnya. Jadi begitu kan. Terus apa lagi? Wal muftariqi bil mutanaffili. Orang yang sholat wajib bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Itu kan memang kalau tak tahu kan kita nilai enggak sah. Dan kalau dalam penjelasan Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, sah sholat. Itulah kasus misalnya orang datang terlambat setelah zuhur itu, pas orang sudah selesai, atau ada orang yang sudah selesai sholat zuhur, sholat sunat lah dia yang sudah sholat sunat, dia datang, kawannya baru sampai ke masjid. Baik dia tidak tahu bahwa ini sholat zuhur tidak, atau tahu kalau dia diminta jadi imam sementara makmumnya sholat wajib sah. Jadi, tapi biasanya yang terjadi itu kan tak tahu. Disangkanya ini masuk dia, padahal dia sholat sunat ba'diyah. Diisyaratkannya bawahnya. Kata yang diisyaratkan tadi, macam mana aku yang diminta jadi imam? Aku sholat sunat. Aku sholat sunat kalau diminta jadi imam. Akhirnya ada pula orang yang membuat cara sendiri. Gimana supaya memberitahu aku ini bukan sholat wajib? Diisyaratkan pula tangannya. Diisyaratkan pula. Padahal tidak perlu diisyaratkan. Apa sebab? Karena watasihhu, sah hukumnya orang yang sholat sunnah atau orang yang sholat wajib bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Wa fi zuhri bil asri. Begitu juga orang yang sholat zuhur bermakmum kepada orang yang sholat asar. Bisa zuhur bermakmum kepada orang sholat asar. Gimana contohnya? Ya mungkin sholat pokok tadi, dia tadi belum sholat zuhur, baru ingat belum sholat zuhur. Kawan sudah di waktu asar, maka dia berniat usolli fardhu zuhri arba'a raka'at qada'an. Imamnya sholat asar sah. Wa bil hukum sebaliknya begitu juga. Sebaliknya orang yang sholat zuhur, ada orang sholat zuhur tapi makmumnya niat sholat asar. Kok sholat asar di waktu zuhur? Kemarin belum sholat asar. Jadi di waktu zuhur kawannya sholat zuhur, dia bermakmum dia kepada orang yang sholat zuhur. Padahal niatnya sholat asar karena kemarin tinggal sholat, dia ganti sekarang. Nah yang seperti ini bukan lagi Imam Nawawi sah hukumnya. Ini kan ketentuan makmum. Mana tahu orang merasa bingung atau ragu